Oke, bagaimana caranya kita membuat sebuah bootable untuk instalasi OS dengan menggunakan kepingan DVD seperti ini? Ya DVD ya, mungkin beberapa masih ada yang pakai CD, artinya yang ukuran file ISO-nya itu yang ringan. Linux itu Debian mungkin Debian itu udah 700 hampir 800 hampir 800 MB teman-teman. Kayaknya tidak memungkinkan lagi untuk pakai CD. Nah, tetapi kalau untuk DVD kayak gini masih ya teman-teman ya. Karena untuk DVD seperti ini aja biasanya rata-rata itu dia kan hitungannya 120 menit ya, kayak gini. Tapi untuk ukuran kapasitasnya biasanya 4 giga teman-teman, seperti ini. 4 giga itu masih bisa karena di 4,7 GB. Paling enggak 4,2 lah biasanya, 4,2 atau 4,3. Seperti itu untuk DVD satu layer ya ini ya. Karena ada yang 8 giga seperti itu teman-teman. Cuman sangat jarang sekali ditemukan. Biasanya yang paling banyak ditemukan di pasaran itu adalah DVD yang semacam ini. Nah, caranya adalah di sini kalian perlu untuk memiliki ini dia. Jadi ini namanya adalah DVD writer. Jadi sekarang PC-PC sekarang kemungkinan besar ya. Artinya 99% itu dia sudah tidak ada kayak gini ya teman-teman, tidak ada untuk DVD burnernya seperti itu. Jadi ini benar-benar kosong kayak gini seperti itu, dan kalian perlu beli DVD writer semacam ini teman-teman, seperti ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk menuliskan ataupun membaca. Ini seperti DVD player, cuman ini tuh dia digunakan untuk komputer dan dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak ada software di dalamnya ya teman-teman ya. Dia tidak memiliki prosesor sendiri di sini. Nah, sehingga di situ dia butuh komputer. Sedangkan kalau DVD player itu biasanya sudah ada ya di situ ya. Jadi semacam karena memang digunakan untuk player, jadi untuk memutar berbagai macam file-file multimedia yang ada di situ gitu ya, DVD player. Kalau kalian cari di marketplace, biasanya aku akan menuliskan seperti ini, DVD writer external. Nah, atau kalian bisa langsung aja cek di deskripsi yang aku rekomendasikan gitu, yang tak cari. Kalau misalnya ada ya teman-teman, kalau nggak ada, aku nggak nemu ya berarti ya nggak ada. Seperti itu, dan kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali di marketplace seperti ini. Dan rata-rata sekarang sudah cukup murah teman-teman, ketimbang dulu ya. Dulu paling nggak 200, 300, sekarang mungkin 100.000 aja udah dapet ya teman-teman ya. 100.000 udah dapet. Terus untuk yang merek Asus kayak gini ada yang 390, yang 400 ya, tergantung ini ya teman-teman. Biasanya yang penting kayak gini teman-teman, USB ya teman-teman. Karena ada juga yang ini ya, DVD room yang dia itu connect-nya pakai SATA ya, yang tak bilang tadi. Jadi sekarang itu kan udah jarang sekali casing yang ada DVD-nya gitu ya, DVD room-nya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa beli terpisah, cuman memang sekarang udah jarang sekali kayak gini teman-teman, karena sebagian besar untuk koneksi SATA-nya digunakan untuk hard disk kan, seperti itu. Jadi udah nggak cukup lagi gitu ya. Kecuali kalian korbankan untuk port SATA yang lainnya gitu teman-teman, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai eksternal semacam ini akan lebih praktis karena kalian bisa memasukkannya secara portable, entah itu di komputer satu ini ataupun di komputer lainnya gitu ya teman-teman ya, hanya dengan port USB saja, dengan kabel USB seperti ini. Oke, lalu bagaimana caranya aku biasanya membuat bootable atau installer OS di komputer menggunakan DVD. Jadi kalian bisa menggunakan software yang gratis semacam ini. Jadi aku biasanya pakai, kalau nggak CD Burner XP ya, biasanya kayak gini teman-teman. Ini, oke. Jadi biasanya kalau nggak itu biasanya pakai Free ISO Burner. Nah, semacam ini. Kalau untuk yang Free ISO Burner ini dia itu portable teman-teman. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contoh ketika aku membuat DVD-nya, DVD installer ya teman-teman, semacam ini. Dan ini kita pakai ini ya teman-teman, pakai DVD writer. Jadi ini untuk DVD kosongnya. Untuk DVD kosong ini kalian masukkan ke sini. Oke. Setelah itu nanti kalian bisa langsung download dulu file ISO-nya gitu ya, file ISO.
pastikan kalian download aja langsung dari websitenya ya, website komunitasnya kalau misalnya kalian pakai di Linux ya. Misalnya di sini Kali Linux ya, Kali Linux seperti ini. Kalian bisa download kalian bisa langsung download di kalilinux.org, langsung get Kali. Nah, setelah itu di sini kalian pastikan pilih yang installer images. Karena ini dia akan download file ISO semacam ini, dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Ini kalian bisa pilih yang installer offline kayak gini teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian nanti install itu kalian tidak perlu download lagi. Dan ini tuh cocok buat kalian yang koneksi internetnya tidak terlalu bagus ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya koneksi internetnya bagus ya kalian bisa pakai ini. Dan ini ternyata 600 ya teman-teman, 600 MB. Artinya di sini kalian bisa gunakan juga CD. Ya, sama aja teman-teman ya. Kalian tinggal beli aja DVD drive ini. Ini bisa digunakan untuk CD maupun DVD. Ini aku ambilkan ya dari gudang. Ini ada CD ya teman-teman, CDR 80 kayak gini. Dan dia itu maksimal 700 MB teman-teman. Artinya kalau misalnya file ISO-nya itu masih bisa 700 MB. Nah, itu kita masih bisa menggunakan CD ini teman-teman, CD blank ya, CD blank kayak gini. Lumayan ya untuk kualitasnya tuh ya GT Pro ini, tapi memang kebatas untuk size-nya seperti itu. Walaupun ini sama-sama ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat ini sama-sama untuk ukurannya, tetapi memang untuk itu berbeda. Nah, seperti itu. Sedangkan ini ada juga yang versi everything nih. Misalnya kalian bisa lihat di bagian sini nih ukurannya ini 12 GB. Dan ini tidak mungkin kalian masukkan ke CD blank ya, teman-teman. Tentu kalian akan pakai flash disk ya, flash disk 32 GB atau flash disk 16 GB. Cuman sekarang itu flash disk itu paling enggak 32 ya, teman-teman. Harganya karena tidak terlalu beda jauh gitu ya biasanya. Mending yang 32 sekalian gitu kan. Nah, ini beberapa rule yang bisa kalian terapkan teman-teman agar installer ISO kalian itu nanti ketika kalian gunakan untuk instalasi OS itu bisa berjalan dengan baik ya teman-teman, seperti atau minim error. Di sini aku contohkan yang free ISO burner. Nah, di bagian sini tuh ada ISO filenya. Kalian bisa cari file ISO yang udah kalian download ya. Misalnya contoh. Nah, contoh seperti ini nih teman-teman. Jadi ini file ISO yang sudah berhasil kita download ya, Kali Linux 2025. Misalnya kayak gini. Lalu untuk free ISO burner yang tadi aplikasinya, ini yang mudah kita download ya. Kalian tinggal klik 2 kali aja nanti akan nampil ya, karena ini portable untuk free ISO burnernya. Nah, kalian udah cari itu ya file ISO-nya di sini. Setelah itu di sini secara otomatis ya teman-teman ya. Ketika untuk DVD writer ini kalian colokkan ke komputer, maka dia otomatis akan terdeteksi di sini. Nah, setelah itu kalian bisa kasih nama ya, label drive-nya ini misalnya Kali 2025. Dan untuk burner speed-nya, nah ini dia. Ini yang paling penting teman-teman. Kalian ketika kalian itu mau buat bootable, usahakan di sini kalian burn speed-nya itu yang paling rendah. Di sini yang paling rendah adalah 3 kali 4000 kilobyte ini teman-teman, seperti itu. Dan ya, seperti inilah teman-teman, ini prosesnya, tinggal kalian nanti burn aja seperti ini. Nah, ini ada prosesnya. Ini kalau misalnya kalian klik abort, ini akan gagal teman-teman. Dan biasanya DVD blanknya itu akan rusak. Karena DVD blank itu biasanya hanya sekali ini ya, sekali digunakan untuk sekali aja gitu ya, untuk sekali penulisan. Jadi itu beda dengan DVD yang RW atau read writer. Jadi biasanya DVD RW itu, ini kan DVD R ya teman-teman, seperti itu. DVD RW itu yang dia itu bisa dihapus ya teman-teman, seperti itu. Tetapi berapa kali hapusnya itu biasanya optimal 3 kali ya. Setelah itu biasanya akan menurun kualitasnya. Nah, ini dia, ini sudah mau selesai. Kalian bisa lihat di situ. Oke. Kita bisa lihat ini dia, tunggu aja sampai ini dia keluar. Nah, seperti ini nih. Kalau udah keluar. Sebentar, kita tunggu. Ini lagi proses finalizing. Oke. Jadi sebenarnya simple ya, gampang teman-teman. Untuk masalah ini. Jadi kalau misalnya kita pas pembahasan tentang ini, kan ada 2 pilihan biasanya ya. Kalian bisa buat pakai DVD ya, yang ini seperti ini, atau yang biasa kita bahas pakai flash disk ya, seperti itu. Biasanya kalau nggak pakai Rufus, biasanya kalau pakai nggak pakai Rufus ya, biasanya pakai Balena Etcher. Nah, tetapi kalau Balena Etcher itu kan terbatas ya, karena itu kan berbayar. Jadi kita biasanya pakainya Rufus yang gratis.
seperti itu. Dan untuk membuat file ISO ini juga tidak hanya ini ya, ada banyak juga, termasuk kalau misalnya kalian pakai software yang berbayar, misalnya kayak Power ISO. Power ISO kalau kalian udah beli misalnya kayak ini teman-teman. Nah, ini juga bisa sama aja teman-teman. Jadi ada banyak cara untuk burning ISO tersebut menjadi untuk bootable ya teman-teman, seperti itu. Ada banyak banget, termasuk ini yang gratis ya, untuk CD Burner XP itu udah dari lama banget. Ini juga sama, interface-nya juga gampang banget dipelajari saya rasa. Ini tinggal kalian colokan, ya penting udah colokan DVD writer-nya. Setelah itu nanti akan kedeteksi di sini, teman-teman. Dan ini untuk pengaturan speed-nya ada di sini. Usahakan kalian itu pakai yang paling rendah itu, teman-teman, seperti itu. Gitu. Dan oke. Kita lihat di sini, ini masih dia masih meruter. Soalnya dia lagi closing ya. Tenang. Ini sudah mulai. Oke, kita lihat udah selesai kah? Oke, kita lihat di situ prosesnya. Memang agak lama teman-teman, cuman ini setidaknya untuk hasilnya akan lebih minim error gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Alright. Nanti sembari kita cobain secara langsung ya untuk hasilnya ya teman-teman, seperti itu. Biasanya indikasi kalau misalnya ISO-nya itu gagal, itu ketika kalian itu masukkan ke DVD writer, itu akan lama banget untuk membacanya gitu ya. Tapi kalau misalnya berhasil, itu biasanya ketika kalian itu puter pakai DVD semacam ini, itu dia akan langsung cepet ya. Ya enggak terlalu cepet, tapi lumayan. Itu down ya, write ISO down teman-teman. Jadi udah selesai. Kita oke ya. Oke, nice. Dan sekarang di sini ternyata tidak langsung keluar teman-teman. Hanya aja dia langsung ke baca nih di sini. Dia nggak langsung keluar tapi langsung terbaca di sini nih. Kalian bisa lihat di sini. Kita akan coba eject ya di sini ya teman-teman. Kita eject. Oke, klik kanan ya, eject. Seperti ini dan dia akan langsung keluar nih. Tuh. Klik. Nah, ini dia. Jadi ini adalah salah satu contoh lain. Di sini kita pakai DVD Air Pro Plus, yang plus ya, teman-teman, seperti ini. Jadi ini yang lumayan premium dan kita akan coba untuk langsung masukkan lagi. Kita lihat, kita pengen lihat di sini. Oke. Ya, akan langsung akan keluar pop up ya. Kita lihat. Oke, ini udah ada tuh inisialisasi. Oke. Apakah tidak ada autoplay-nya? Benar. Oke, ternyata nggak ada ya teman-teman. Jadi ini langsung. Oke, seperti ini. Jadi udah langsung teman-teman. Dan ya seperti ini kita udah berhasil membuat file installernya teman-teman. ISO menggunakan DVD. Just like that. Seperti itu. Nah, itu kan kita membuat bootable-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen membaca nih, misalnya di sini kalian itu mau gunakan untuk saudara kalian atau teman kalian yang lain, tentu mereka juga perlu DVD writer-nya teman-teman ya. Dia harus punya DVD writer-nya. DVD writer internal yang tadi pakai SATA atau pakai yang eksternal kayak gini teman-teman, seperti ini, itu harus ada di situ. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian nanti itu buat bootable-nya itu dan masuk ke BIOS dulu ya, nanti kalian arahkan dulu bootnya ke DVD writer kalian, seperti itu, sehingga nanti akan kebaca komputer ya ketika kalian itu mau install ulang gitu ya teman-teman. Entah itu install ulang di sini ya Linux, entah itu install ulang Windows, sama aja kayak gitu jadi prosesnya. Kecuali kalau misalnya di komputer kalian, drive kalian itu memang benar-benar masih baru ya, komputer kalian masih beli hard disk baru kayak gitu ya teman-teman, kan otomatis kan nggak ada bootnya kecuali ini ya. Biasanya nanti akan langsung otomatis si komputer itu dia akan mencari boot yang aktif gitu ya teman-teman. Nah tetapi kalau sudah ada sebelumnya, nah itu ya kalian perlu atur dulu di BIOS. Kita pernah bahas juga di pembahasan tentang komputer ya. Kalian bisa lihat di pembahasanku yang kadang itu masih belum timestamp ya teman-teman, sehingga kadang ya kalian perlu masih memilah-milah gitu ya. Jadi aku belum sempat melakukan timestamp gitu ya di pembahasanku seperti itu. Dan oke, kita akan coba yang kedua. Kita akan pakai CD Burner XP, right? Karena kita udah pakai ini ya untuk free burner. Sekarang kita pakai CD Burner XP.
Oke, kalian bisa langsung pergi ke cdburnerxp.se. Nah, semacam ini. Oke, atau kalian itu bisa cari di Google. Saya seperti ini. Oke, kunjungi. Nah, di sini CD Burner XP akan muncul nih di sini yang paling atas nih. Nah, sama ya teman-teman. Dan setelah itu kalian bisa download yang ada di sini. Ini adalah installer ya teman-teman ya bentuknya. Dan dia ternyata di hosting di VOS Hub. Kalian bisa pilih yang oke. Di sini pilih yang 64 bit ya. Ini udah dari dulu ya, makanya dia CD Burner XP ya, udah dari Windows XP dulu teman-teman aku itu pakai ini ya. Seperti itu dan sampai sekarang itu masih, dan ini ada juga yang portable teman-teman. Jadi tinggal kalian pilih yang mana gitu ya teman-teman. Oke, karena di sini biar aku nggak ini ya, biar aku nggak setup atau dua aja ya, kita cobain. Oke, kita pilih. Nah, ini sedang download ya teman-teman. Oh, kita klik semacam ini dan udah lah langsung, karena itu cuma 6 MB jadi cepet ya saya rasa. Oke, alright. Kita perlihatkan secara langsung pelan-pelan aja di sini. Yang penting di sini kalian bisa dapat tidak tak potong-potong ya. Oke, dan dia akan keluar kayak gini. Ini verified publisher Converb Limited. Oke. Yes. Nah, dia akan ada nih. Jadi proses instalasinya seperti biasa ya. Accept. Next. Next. Kadang kalian perlu hati-hati ya kalau misalnya ada ini, biar kalian nanti nggak bingung itu nanti kalian kira tadi virus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di situ kan kadang ada promosi ya di packing software itu, misalnya kayak gitu ada software yang diinjek di situ gitu ya teman-teman. Kalian bisa desain kayak gitu kalau misalnya kalian tidak pengen install gitu di situ. Dan ini untuk bahasanya ya, ini kita pilih full installation aja seperti ini. Jadi ini install bahasa juga kalau misalnya ada yang gunain pakai bahasa lain selain Indonesia. Ini bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesia kayaknya. Oke, seperti ini langsung install. Oke, setelah itu langsung kita launch aja. Dan tadi itu ada tombol donate ya kalau kalian mau donasi gitu ya. Kita bisa pilih bahasanya atau teman. Ini kayaknya bahasa Indonesia nggak ada nih. Bahasa Indonesia, wah ada ternyata bahasa Indonesia, tapi aku bahasa Inggris aja deh. Nanti bahasa Indonesia juga ada. Oke. Jadi ini untuk versi installer ya teman-teman ya, versi installernya. Oke. Oh iya, kita BTW kita keluarkan dulu teman-teman. Nah, kita keluarkan dulu yang tadi ya, yang tadi kita keluarkan dulu. Oke. Nah, karena ini udah jadi. Oke, jadi ini untuk file ISO-nya itu sudah jadi untuk ini, dan gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kalian itu udah punya koneksi internet, kalian udah punya ini ya, udah punya DVD blank, punya DVD writer ya, kalian bisa gunakan tutorial ini ya. Cara ini kalian buat sendiri tabelnya gitu ya teman-teman. Karena itu juga sebenarnya gampang teman-teman, cuman ya memang karena koneksi internet aja gitu ya teman-teman. Karena file ISO kadang kayak gitu kan 4 giga 3 giga lumayan juga gitu ya. Cuman mungkin beda lagi kalau Indonesia itu koneksi internetnya sudah skema udah kayak di luar negeri ya gitu, yang cepet dan murah kayaknya mungkin aja bisa sih kalau misalnya baik hati. Oke, gitu udah jadi ini teman-teman. Kita akan buat yang kedua. Nah, kita akan buat yang kedua di sini. Tinggal kita masukkan aja caranya teman-teman. Nah, seperti ini kalau kalian belum pernah lihat untuk DVD writer-nya. Jadi di situ ada optiknya. Nah, ini adalah untuk penulisannya di sini nih. Ya, nulisnya dan ngebacanya juga dia pakai ini, optical. Oke. Bentar ya, kita akan tekan. Jadi modelnya dia tuh nanti putar kayak gini teman-teman, dan nanti dia akan gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Naik turun gitu ya. Terus sambil menulis. Oke, kita masukkan DVD blank ya. Oke, tandanya DVD blank itu biasanya langsung dia akan muncul ini ya teman-teman, yang masih kosong gitu ya, benar-benar masih kosong gitu ya, seperti itu. Oh, ini autoplay-nya tak matikan teman-teman dengan di GP Edit, sehingga di sini tidak langsung autoplay. Kalau kalian nggak dimatikan autoplay-nya biasanya akan muncul gitu ya, muncul DVD. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia akan langsung muncul kayak gini nih kalau tidak dimatikan untuk autoplay-nya gitu ya. Oke, seperti itu, like USB flash drive. Jadi di sini ini tandanya kalau misalnya kosong ya teman-teman, kita cancel karena kita mau pakai ini tadi yang CD Burner XP.
Nah, seperti ini. Oke. Lalu di sini kita buat ya, teman-teman. Kita ini untuk CD Burner XP itu berbeda dengan ISO Burner nih, teman-teman. Kalau ISO Burner itu dia hanya langsung burning aja untuk ISO-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu mau burning di file video kayak gitu ya, video untuk DVD player, tentu ini tidak cocok ya untuk free ISO burner. Tapi kalau misalnya hanya untuk installer, free ISO burner itu cocok ya teman-teman, karena itu nanti akan sama kayak yang ada di ISO-nya gitu ya, untuk susunan file dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau buat video DVD, di sini kalian bisa manfaatkan CD Burner XP. Mungkin kalau kalian udah terbiasa udah pernah pakai ini ya. Nah, ini dia Nero software. Jadi dulu itu ya, ini ada ininya teman-teman, sebenarnya ini ada software untuk itu. Software untuk burningnya, Nero gitu yang bawaan dari itu ya, dari DVD drive itu biasanya ada. Seperti itu, dan sekarang udah menjelma seperti ini. Jadi ini tuh biasanya buat burning itu tadi. Jadi bisa buat video CD, VCD itu yang bisa langsung diputar di VCD player ataupun DVD player kayak gitu yang formatnya video. Seperti itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Nah, tetapi memang untuk Nero sendiri ini tuh berbayar ya teman-teman ya. Jadi dia tuh berbayar. Walaupun untuk yang biasanya bawaan dari DVD, DVD writer kayak gini teman-teman, DVD drive eksternal kayak gini, itu biasanya gratis ya. Cuman biasanya minim fitur, hanya untuk burning saja gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada data disk, ada video DVD, audio disk, dan burn ISO image. Nah, kalian pilih yang ini ya kalau kalian buat untuk bootable ya. Untuk bootable-nya kalian pakai ISO image ini. Sedangkan kalau kalian hanya burning data biasa aja gitu ya, data biasa ya kayak di penyimpanan di flash disk, kalian bisa pakai data disk. Entah itu CD ataupun DVD teman-teman, seperti itu. Oke, kita pakai yang ini ya teman-teman, atau kalian bisa copy langsung ya kalau misalnya di situ ada dua DVD player, DVD drive, seperti itu. Oke, langsung kalian burn ISO image. Oke, klik oke. Nah, setelah itu dia akan keluar kayak gini nih teman-teman. Oke, setelah itu dia akan keluar kayak gini nih. Lalu di sini kalian bisa cari ya, browse file ISO-nya. Nah, di sini aku di bagian download. Oke, ini dia. Tadi udah ketemu ya untuk file ISO-nya. Jadi kita akan download yang burning yang Kali Linux 2022. Nah, ini dia. Jadi ini 3,53 GB. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, lalu dia akan langsung masuk ke sini. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Dan di bagian sini ya, ini langsung otomatis nih dia langsung ke target device-nya. Jadi DVD drive eksternal kita. Langsung di sini kita pilih yang paling rendah nih, 3 kali. Alright. Lalu di sini burn methodnya di sini kita pilih automatic aja. Ya, seperti, dan untuk number of copy kalau misalnya di sini kalian pengen buat lebih dari satu ya, kalian bisa buat ini ya. Jadi biar nggak ngatur-ngatur lagi, nanti tinggal kalian masukkan saja untuk DVD blanknya ya teman-teman. Nanti ini akan keluar sendiri, kalian masukkan langsung dia akan proses lagi kalau sudah selesai. Dan di bagian sini kalian bisa centang finalize this, jadi untuk memastikan ya, untuk agar tidak error gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pengen memastikan data yang ada di disk itu yang sudah di burning itu error atau enggak gitu ya, kalian bisa verify data after burning. Tapi ini masih lama teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian juga bisa pilih centang eject after burning. Jadi nanti dia akan keluar sendiri. Nah, jadi seperti itu, akan keluar sendiri kalau sudah selesai. Dan di sini juga ada pilihan shutdown computer after completion. Ya, jadi kalau tugasnya udah selesai, nanti bisa langsung shutdown teman-teman, seperti itu. Jadi ini cocok kalau kalian tinggal tidur gitu ya. Tapi kan ini cuman sebentar sih ya teman-teman. Seperti itu. Terus ini kalian juga bisa pilih DVD high compatibility, jadi biar lebih bisa kompatibel. Tapi ini enggak ya, di sini cuman kita centang finalize this sama eject this after burning saja. Oke. Setelah itu di sini kita pilih burn this. Nah, maka dia akan langsung nge-burning teman-teman, seperti itu. Jadi prosesnya kayak gitu teman-teman.
Jadi sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita udah belajar di sini bagaimana cara buat bootable sendiri menggunakan software yang gratis ya teman-teman ya. Software yang gratis ini ada dua yang tak rekomendasikan. Ada Free ISO Burner sama CD Burner XP. Mungkin kalian bisa pakai yang berbayar, yang pakai trial, tapi itu kan kurang enak juga kalau misalnya kalian memang tujuan untuk free ya. Ya kalau yang free kan mesti kalian bisa pakai tidak hanya sekali aja ya. Jadi buat buat besok-besoknya, dan itu biasanya minim iklan kayak gitu teman-teman. Tidak ada iklannya, kecuali kalau misalnya kalian pakai yang trial biasanya ada iklan dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan lebih optimal sih pakai yang kalau kalian punya rezeki, kalian bisa beli yang premium gitu, yang biasanya ada banyak sekali fitur gitu ya. Termasuk yang tadi ya, itu yang power ISO, kalian bisa buka file TMG, buka file lainnya, atau buat ISO gitu ya teman-teman ya. Ini kan cuma burning aja ya, cuma burning ISO, dan biasanya untuk yang software premium itu bisa buat file ISO juga. Seperti itu, dan berbagai macam lainnya, bahkan bisa buat virtual juga ya, kayak diamond gitu ya, kayak gitu juga bisa gitu ya. Jadi tidak perlu software terpisah gitu, biasanya udah all in one pack gitu ya. Untuk masalah disk kayak gitu bro, gitu teman-teman. Cuman ya harganya lumayan juga gitu ya, untuk yang tadi aja power ISO 40 dolar ya teman-teman, jadi sekitar 400 ribuan lebih gitu ya, seperti itu. Dan kalau hanya untuk sekedar burning ISO kayak gini buat bootable sih ini sudah cukup ya. Dua software ini ya, CD Burner XP yang sudah legend banget ini dari dulu, sama Free ISO Burner, jos. Oke, setelah itu kita tunggu aja di situ sampai prosesnya selesai, karena kita tadi itu pilih yang paling rendah, jadi memang agak lama. Cuman untuk masalah hasilnya, saya rasa untuk hasilnya itu tidak mengkhianati sih, saya rasa. Karena memang saya udah pengalaman nih teman-teman, jadi udah pengalaman kayak gini ketika kita itu dulu pernah pakai biar cepet ya, pakai yang cepet gitu kan, ternyata malah banyak yang error gitu ya teman-teman. Jadi kan rugi juga gitu ya untuk yang DVD blank kayak gitu dulu. Ketika masih buka jasa video, jasa burning DVD atau CD gitu ya teman-teman, untuk instansi-instansi yang membutuhkan biasanya gitu ya dulu. Misalnya kalau mau ada pelatihan kayak gitu ya, untuk burning file-file pelatihan kayak gitu kan, biasanya dulu masih oke ya pakai DVD. Kalau sekarang kayak udah lebih ke flash disk ya. Karena itu lebih simple juga, karena untuk penggunaan DVD semacam ini kan harus membutuhkan itu ya, membutuhkan DVD player. Nah, sedangkan kalau untuk flash disk itu jauh lebih portable gitu ya, dan itu bisa langsung colokan di laptop kayak gitu teman-teman. Gitu sih. Gitu ya teman-teman, dulu emang aku pernah kayak gitu, pernah buka jasa kayak gitu, tapi memang itu karena itu memang di ranah yang abu-abu ya teman-teman. Jadi makanya di situ saya tekankan bahwa saya hanya menerima file ataupun data yang memang itu tuh kamu punya haknya gitu ya. Jadi di situ aku tidak mengejar ya teman-teman, uang dan lain sebagainya, enggak, no. Jadi kalau misalnya memang cocok, maka kita terima gitu ya. Jadi sebelum order masuk itu kita scanning dulu gitu ya. Jadi ini filenya itu file apa gitu ya. Apakah itu memang file kamu sendiri atau file orang lain atau yang lain sebagainya, kayak gitulah teman-teman ya. Itu yang paling minimal seperti itu. Dan banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan dari situ ya, dan bertemu orang-orang yang baru gitu ya, dan berbagai macam karakter kayak gitu teman-teman. Dan nah, tetapi aku bukan berarti ketika aku menolak itu tidak berarti menolak yang kasar atau gimana, enggak ya, menolak dengan cara yang baik-baik. Jadi memang di sini saya bekerja ya semacam itu gitu ya teman-teman. Jadi walaupun di situ tuh orang tidak tahu ya teman-teman ya, tidak tahu kayak gitu ya transaksi, tapi prinsip yang paling utama di situ ya, Allah itu Maha Tahu teman-teman. Jadi Allah Maha Tahu, dan ketika kita itu berusaha ya di dunia tentang komputer, dunia IT semacam itu tuh banyak banget teman-teman yang kayak gitu, yang kadang itu ya memang menggiurkan, tetapi di situ kadang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan prinsip. Biasanya kita tidak pengen masuk di dalamnya gitu ya, seperti itu ya. Kita coba untuk pilah-pilah, makanya memang tidak gampang. Tidak gampang untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Dan saya rasa untuk YouTube
Ini juga sebenarnya untuk YouTube merupakan salah satu sarana juga ya untuk menghasilkan uang secara kan tiap orang, YouTuber saya rasa dia mempunyai prinsipnya masing-masing sih ya. Dan di sini, saya berusaha untuk, bagaimana ketika kita itu, menyajikan pembahasan yang memang itu, juga masuk ke, prinsipku ya. Walaupun di sini saya rasa sesuatu yang, menggiurkan ya, sesuatu yang menggiurkan dan mungkin itu akan cepat mendapatkan, uang yang banyak gitu ya teman-teman. Tapi apalah guna kalau misalnya di situ kita, kayak hati kita itu kayak kayak menentang gitu, "Ah, ini kayaknya nggak bagus nih, nggak cocok nih." Ya sudahlah, kita kita main sesuai dengan ini aja ya, sesuai dengan prinsip dan ya ini merupakan salah satu ya teman-teman, ini salah satu kita itu, di sini yang kita punya, yang kita miliki itu hanyalah knowledge ya, pengetahuan, ya kita bagikan di sini ya, seperti itu dan kita juga tidak biasanya jarang sekali kita bumbu-bumbui sesuatu yang mungkin wah gitu ya. Jadi ya sudahlah ya semacam ini. Dan mungkin di sini untuk video juga nantinya bakalan menemukan, audiensnya sendiri gitu ya. Seperti itu yang memang butuh gitu ya, just like that sih. Seperti itu teman-teman, karena oke, sembari ini ya kita nunggu teman-teman. Gitu, seperti itu teman-teman. Satu sih itu teman-teman ya, prinsipku itu yang aku takutkan. Walaupun aku memakai akun ini ya teman-teman ya, akun yang mungkin akun kedua, akun ketiga, keempat, kelima yang jarang orang ketahui atau yang benar-benar, itu akunnya itu anonimus gitu ya. Tapi kan sama aja itu yang nge-share, yang membuat video itu kan aku gitu ya teman-teman. Orang memang tidak tahu gitu ya, orang orang tidak tahu, siapa itu yang buat kayak gitu, just like that. Uang ngalir aja kayak gitu, tetapi kan Allah itu kan Maha tahu gitu ya. Nah, itu sih yang kadang menahanku untuk berbuat melebihi batas gitu ya. Jadi, ada satu prinsip nih di sini dalam membuat sebuah karya ini kan sebuah karya juga ya kayak gini untuk YouTube bagaimana caranya membuat sebuah video itu bisa menarik juga kan itu juga sama saja dengan karya. Nah, dan itu masuk ke dalam satu, prinsip di mana karya seni itu bebas menurutku, memang bebas, tetapi ada batasannya, just like that sih. Jadi tidak, kalau aku sendiri kayak gitu. Dan yang membatasi itu ya adalah prinsip orang masing-masing. Tiap orang dia memiliki batasannya masing-masing dan ya kita tidak bisa menyalahkan hal itu ya, tidak bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan gitu ya teman-teman. Tiap orang itu memiliki prinsipnya masing-masing just like that dan itulah ya. Jadi mentok di situ ya, mentok di situ. Jadi untukmu prinsipmu, untukku prinsipku just like that. Itu ya, seperti itu aja dan selebihnya kita ya bisa temenan kayak gitu just like that. Ya seperti itu tiap orang itu dia memiliki, dia menanggung pilihannya masing-masing just like that. Jadi tidak mungkin ya orang lain yang berbuat kita yang tanggung jawab kan enggak ya. Kayak gitu kan enggak kayak gitu. Dan ya seperti itu. Dan ini masih lama, masih 4 menit. 4 menit terus. Oke, teman-teman seperti itu dan kebetulan ini tuh kan ada yang order ya. Jadi kita buat ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Gampang untuk membuat bootable DVD blank dari DVD blank seperti itu yang kalian bisa putar menggunakan DVD eksternal semacam ini ya, DVD writer atau biasanya kalau nggak DVD writer eksternal, DVD drive eksternal semacam itu. Dan kalian bisa cari di marketplace ya, entah itu di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan ya banyak sekali marketplace yang bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian gunakan ya biasanya gitu teman-teman. Biasanya kalau kalian sering menggunakan sesuatu itu kan nanti akan dapat diskon dan lain sebagainya gitu kan. Ya sesuai kayak itu ya. Yang penting keywordnya itu tadi ya teman-teman ya. DVD drive eksternal, DVD writer eksternal ataupun ya itu tadi lah pokoknya DVD drive. Teman, oke sudah selesai. Kalau sudah selesai untuk CD Burning XP, dia akan muncul kayak gini nih, pop up writing
process is successfully completed at speed 3 kali itu ya teman-teman ya. Total operationnya itu 15 menit. Jadi untuk satu DVD ini tuh 15 menit teman-teman. Ternyata jadi lumayan lama ya. Bayangkan kalau misalnya itu 10 DVD ya, itu bisa berapa ya? 1 jam ya, 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Dan sekarang kita udah berhasil teman-teman. Jadi sukses kayak gitu. Oh ya, di sini kita akan coba hasilnya ya. Hasilnya kita coba. Ini kita karena ini aku sedang ini ya, sedang sambil makan ini, jadi aku tidak bisa menyentuh ini ya. Karena untuk minyak dia bisa merusak. Jadi aku harus cuci tangan dulu. Oke. Dan di sini kita akan lihat, kita oke dulu. Oke, sudah selesai dan kita close ya, teman-teman. Kita close. Saya rasa untuk yang portable juga sama kayak gini ya, teman-teman. Cuman di sini tadi kan aku pikir aku mau menjalankan yang portable saja gitu ya. Tapi kayaknya nanti kalau misalnya ada orang yang teman-teman yang pengen install gitu ya, CD Burner XP, saya rasa biar sekalian aja lah ya. Jadi proses install itu sebenarnya gampang teman-teman, tapi kita perlu tunjukkan seperti itu tadi ya. Oke, kita masukkan dulu teman-teman di sini. Oke, kita udah masukkan dan kita lihat ini untuk bentar, kita cek ya di sini. Kita cek. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sudah ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat karena ini memang autoplay-nya tak matikan ya. Kayak tadi udah tak bilangin ya. Nah, ini kalau untuk yang CD Burner XP di sini ada ininya teman-teman. Jadi dia juga ngebakar ikonnya juga teman-teman. Tuh. Jadi free ISO burner yang tadi kan cuman itu tadi ya, yang penting burning ISO ke DVD. Kalau untungnya CD Burner XP mungkin karena memang ini udah pemain yang sangat lama banget ya. Bahkan kita juga udah pernah bahas di website kita, CD Burner XP itu udah lama banget pas zaman Windows XP teman-teman ya. Ini jadi lebih profesional ya. Nih, ini ada ini ya teman-teman ya dia. Oke. Kita lihat di sini langsung kedeteksi ya teman-teman. Artinya di sini untuk DVD-nya itu dia oke. Nah, kita udah sukses membuat bootable-nya teman-teman. Karena di sini itu untuk DVD writer dia bisa membacanya dengan cepat gitu ya teman-teman, dan langsung buka. Dan ini adalah struktur disknya gitu ya, Kali Linux. Dan sekarang udah selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kebetulan ada yang order di tokoku ya, kalian bisa lihat di tokoku ya, seperti itu. Di ini tuh aku buka sampingan ya teman-teman ya, buka sampingan. Jadi kalau misalnya pas ada orang yang pengen pakai Linux ya, misalnya seperti itu, pengen pakai Linux ya, nah tetapi dia terkendala koneksi internet. Nah, di sini kita membuka ini terkendala koneksi internet teman-teman. Oke. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya koneksi internet teman-teman itu ada gitu ya. Di situ kalian bisa ikuti saja tutorialku ya, pembahasanku teman-teman. Jadi membuat bootable dari DVD blank itu tidaklah sulit ya, gampang banget. Yang penting kalian sediakan aja alat-alatnya itu tadi, termasuk ini ya. Ini alat utamanya ya, DVD writer-nya. Seperti itu teman-teman. Ini alat utamanya. Nah, gitu teman-teman. Nah, tinggal kalian download aja file ISO dari website officialnya ya. Official kalau di Linux kan distro, tiap distro kan ya, satu distro itu komunitas ya. Misalnya Debian itu kan ada komunitasnya sendiri. Terus ada Ubuntu kayak gitu. Jadi langsung ke websitenya saja, sehingga kalian akan mendapatkan file yang benar-benar itu terjamin ya, lebih terjamin. Seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ini ya, seperti inilah teman-teman. Jadi prosesku membuat itu ya benar-benar aku usahakan untuk berhati-hati. Agar apa? Agar nantinya untuk hasil dari apa yang kita buat itu bisa dijalankan oleh terutama yang order ini ya teman-teman dengan baik. Bagaimana sih gitu ini installnya, itu kita juga sebenarnya udah sediakan di channel ini gitu ya, step by step untuk instalasi OS-nya gitu ya, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi seperti itu, dan sudah sukses, sudah selesai. Nah, setelah ini kita langsung packing. Kita langsung packing dan langsung kirim ke just like that, seperti itu. Oke, saya tak mangan deh. Tinggal kita kirimkan ya. Oh teman-teman, jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini ya. Dan mungkin nanti kita akan langsung timekan gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman yang mungkin pengen langsung ke yang tidak suka basa-basi ya, itu bisa langsung menuju ke pembahasannya just like that. Karena ini banyak yang basa-basinya gitu ya, atau yang kita ngomong-ngomong biasa kayak gini teman-teman, seperti ini gitu ya. Ya seperti inilah suasana ketika sedang membuat table ya. Tapi ya jarang-jarang juga ya ini. Kamu sekarang itu kan udah banyak yang bisa gitu. Harusnya kalau misalnya semuanya sudah seperti itu, udah banyak yang bisa ya. Jadi ya itu cuman buat ini aja, buat yang
Gitu teman-teman. Jadi terus loh bang, harganya berapa? Itu kan software open source, kenapa kamu jual? Ini nggak jual ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita nggak jual ya. Jadi ini untuk harga yang kita buat di toko itu adalah harga untuk pembuatannya teman-teman. Nah, untuk pembuatan aja, dan selebihnya enggak ya, karena itu memang sistem operasi yang gratis ya didistribusikan ya. Jadi di sini itu kita cuman untuk membantu saja. Jadi membantu yang membantu menyebarkan lah ya, istilahnya kayak gitu teman-teman. Karena memang tidak semua orang itu memiliki koneksi internet yang bagus gitu ya teman-teman. Jadi makanya kenapa kok aku buat kayak ini gitu ya. Seperti itu. Dan kelebihan dari ini gitu ya, kelebihannya adalah di sini tuh ini bisa dibuat kalau misalnya digunakan untuk instalasi ke lebih dari satu laptop ya. Bayangkan kalau misalnya kalian itu buat ya, mungkin kalau buat pakai flash disk mungkin bisa ya teman-teman. Cuman kalau pakai ini ya, kalau pakai ini kelebihan ya, salah satu kelebihan ketika kalian itu buat bootable memakai ini ya, memakai tahun kayak file ISO seperti itu. Jadi biasanya akan langsung akan lebih clean ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.